Oke, lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan saya Mat Baiki Channel. Kita di sini, mari kita di sini saling berbagi pengetahuan, lur. Pengetahuan tentang Sadro Piningit atau Imam Mahdi atau imam lagi atau akhir zaman, di mana kita sudah memasuki akhir zaman. Ini sudah masuk, bahkan penghujungnya sudah di ujung-ujungnya, karena tanda-tanda sebagai tanda akhir zaman atau kiamat, tanda kiamat besar. Setelah semuanya muncul, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, seperti itu. Yang Ya'juj Ma'juj ini yang terakhir nanti, insya Allah seperti itu ya. Sudah ya, terakhir itu ya kan, Ya'juj Ma'juj itu terakhir, dan setelah itu apalagi, dan menunggu tanda-tanda kiamat besar, insya Allah seperti itu, dalam hadis diriwayatkan oleh Rasulullah dan para imam-imam yang lainnya, ya kan. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Tapi menjadi pertanyaan terkadang, apakah itu masih lama? Allah alam, tidak ada yang tahu loh, nggak ada yang tahu ya. Kita kembali lagi lah proses ke Satrio Piningit, yang dimana sekarang pingitannya masih belum selesai loh, masih belum selesai pingitan beliau ini. Dan banyak juga, ada juga yang menanyakan, katanya 2024 ya, namanya juga tanda-tanda, bukan tanda-tanda kemunculan beliau, tapi tanda-tanda alam yang mendukung kemunculan beliau, seperti itu. Salah satu tanda-tanda yang jelas apa yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tanah Arab sekarang sudah mulai subur, salju sudah mulai turun, sering hujan, bahkan banjir. Bahkan kemarin itu di daerah sana itu ada sumber air yang mulai keluar, seperti itu loh ya kan. Padahal tanah biasa yang sering kita ya, seumpama di kampung-kampung kita lah, tiba-tiba keluar air sumber ya, seperti itu contohnya. Itu saya lihat kemarin di YouTube, tapi 3 hari yang lalu kalau tidak salah. Nah, itu sudah tanda-tanda ya. Dan buah kurma sudah nggak berbuah lagi. Dan juga ini yang terpenting, Sungai Efrat pun sudah mengering, sudah hampir mengering, lur. Mungkin tinggal genangan-genangan saja. Kalau genangan kan tahu sendiri genangan itu seperti apa, yaitu itu salah satu tanda besar, lur, gitu loh. Tanda besar kemunculan Dajjal, dan juga tentu saja kemunculan beliau sang Imam Mahdi ini, gitu loh. Nah, kenapa di tahun 2024? Karena 2024 adalah tepat runtuhnya Turki Utsmani, tepat kekuasaan Islam di seluruh dunia, kekuasaan ya 100 tahun ya kan. Runtuhnya Turki Utsmani kan di tahun 1924, kalau nggak salah tanggal 3 Maret 1924. Nah sekarang kan sudah lewat ya, atau 100 tahun. Nah itu 2024 itu 100 tahun. Dan seperti itu tanda-tandanya, apa yang juga mendukung apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Dan kita, saya atau mungkin yang lain, channel-channel yang lain yang menguraikan tentang Imam Mahdi ini, kemunculan beliau ini, merujuk juga kepada hadis-hadis Nabi, seperti itu. Dan kenapa Imam Mahdi ada di Nusantara? Karena semua pernah oleh Allah, pernah semua negara memimpin seluruh dunia. Eropa sudah, Arab sudah, Afrika pun sudah. Nah tinggal Asia yang belum, terutama Asia Tenggara ya kan. Nah tepatnya insya Allah Nusantara di Indonesia, karena muslim terbanyak ada di Nusantara. Seperti itu loh, ya kan. Semua negara pernah dipercayakan oleh Allah untuk memimpin dunia, hanya tinggal di Asia saja yang belum, seperti itu. Nah sekarang
Nusantara tunggu kemunculan beliau, yaitu lewat tanda-tanda yang dijabarkan oleh alam, kan seperti itu. Kita juga sangat berharap gitu loh, berharap beliau itu muncul, ya kan, saudaraku semuanya, seluruh Nusantara atau dunia kan, harapan kita semuanya kan seperti itu. Apalagi zamannya sudah seperti ini lagi, ya kan, di mana banyak kita manusia banyak telah dibutakan oleh dunia, banyak kan lupa tentang aturan-aturan agama, lupa tentang dosa haram, halal haramnya sudah lupa. Nah itu, ya kan, sudah waktunya seperti itu lur. Memang kalau kita berpikir sih, kita memang berpikir demikian, sudah waktunya Imam Mahdi ini dimunculkan seperti itu. Karena semuanya, apalagi agama kita, banyak yang melecehkan atau menghina, walaupun lewat konten-konten YouTube atau konten-konten video lah seperti itu, mana mereka ditangkap, dihukum, tapi kebanyakan mereka meminta maaf. Kebanyakan seperti itu sekarang, walaupun kita mayoritas tapi seperti minoritas. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah disibukkan oleh dunia seperti itu lur. Kita telah dibutakan oleh dunia. Makanya sebagian dari kita yang mengerti dan paham akan sangat berharap, ya, berharap apa? Kemunculan beliau, keluarnya beliau. Karena jika terus begini, kasihan saudara-saudara kita yang telah dibutakan oleh dunia. Biar siapa ya, nggak terlalu banyak berbuat dosa lah seperti itu. Kan sekarang, zaman sekarang kan halal haram kan nggak mereka pedulikan, ya kan, mana-mana korupsi sana sini, ya toh. Coba korupsi, hukumannya kan nggak agak aneh, kurang memuaskan bagi kita kan seperti itu. Makanya sekarang zaman kita ini sudah zaman rusak. Memang kita ini hidup di masa kita ini adalah masa yang sangat-sangat sulit seperti itu. Karena hidup kita di masa ini pernah disabdakan oleh Rasulullah, itu loh. Masa kita, jika kita memegang teguh agama, ya toh, teguh agama bagaikan kita memegang bara api seperti itu. Kalau zaman sekarang lur, makanya paling berat hidup ini kita inilah di sini, di zaman kita ini. Ujian godaannya sangat-sangat besar, ya kan, oleh dunia. Walaupun kita telah bekerja, kita pun seakan-akan masih juga terjajah seperti itu. Sudah saatnya, ya kan, sudah saatnya sebetulnya kita ataupun jujur saja saya juga menginginkan itu, kan cepat keluarnya, bukan cepat sih, keluarnya beliau. Berharap, sangat berharap seperti itu. Kasihan saudara-saudara kita yang telah dibutakan. Kalau nggak segera dihentikan, mereka akan melakukan hal itu terus dan terus. Memang sih sebagai manusia ya kita hanya berharap seperti itu, tapi sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang tahu segalanya lur. Kita hanya bisa mengharap hal yang seperti itu toh, ya kan. Santai-santai dulu sambil menunggu lampu merah yang lama. Ya sambil, ya, kebetulan ini harinya panas seperti itu lur. Biasanya kalau hari panas gini nanti siang atau sore hujannya deras. Ya kan. Santai-santai dulu lur sambil melihat pemandangan di depan. Mari lur, kita juga bukan harus sih, sebisa mungkin lah kita memperbaiki diri kita sendiri, introspeksi, terutama saya sendiri, saya pribadi sering-sering seperti itu lur.
karena semakin tambah tahun atau namanya tahun baru, namanya tahun baru di mana-mana seterusnya yang memang tahun baru. Nah, seperti itu, usia semakin bertambah, hidup kita semakin berkurang, ya kan. Allah wa'alam, memang nggak ada yang tahu. Kita hanya bisa berusaha, berdoa dan berusaha, itu aja, ya kan. Tapi kita usaha kita lebihlah dari yang seperti itu. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan.